Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semangat pagi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga selalu tetap semangat. Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran IPS di kelas 6. Dan alhamdulillah anak-anakku semuanya sudah melaksanakan PTS ya 2 pekan kemarin. Sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya selalu dilancarkan. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran hari ini, Ibu tidak akan masuk dulu ke materi yang baru. Tapi Ibu ingin sedikit mengulas soal PTS yang kemarin keluar sebagai bahan atau sebagai gambaran terkait dengan jawaban-jawaban dari soal-soal PTS kemarin ya. Untuk soal yang pertama yaitu Association of Southeast Asian Nation, kepanjangan dari apa? Jawabannya adalah kepanjangan dari ASEAN. A-nya Association, SE-nya Southeast, A-nya ASEAN, N-nya Nation. Jadi cukup dengan menjawab ASEAN saja. Kalau ada yang menjawab Association of Southeast Asian Nation lagi, sebetulnya itu kurang tepat ya. Jadi yang tepat itu adalah jawabannya hanya ASEAN, ASEAN. Seperti itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, negara Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alamnya berupa apa? Jawabannya adalah berupa minyak bumi dan gas. Secara umum jawabannya sudah betul semuanya. Nomor 3, negara dengan kegiatan ekonomi non pertanian adalah negara apa? Jawabannya adalah negara Singapura dan Brunei Darussalam. Untuk negara Singapura sendiri, kegiatan ekonominya yaitu sektor pariwisata, perbankan, perdagangan, industri. Dan untuk Brunei, kegiatan ekonominya ada di bidang industri pengolahan minyak bumi dan gas atau bagian pertambangan. Itu soal nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. 2 negara yang dilalui oleh aliran sungai Mekong atau sungai Mekong adalah negara apa? Sebutkan 2 negara, yaitu negara Laos dan Kamboja. Atau kalau ada yang menjawab negara Vietnam, itu juga sudah betul. Jadi jawabannya ada pada Laos, Kamboja, dan Vietnam. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 4. Nomor 5, negara dengan julukan lumbung padi, yaitu negara apa? Jawabannya negara Thailand. Nah, jadi negara Thailand ini disebut dengan julukan lumbung padi karena penghasil beras terbesar di Asia ya. Jadi Thailand terbesar di Asia dan ketiga sedunia. Nah, untuk posisinya untuk sedunia yaitu pertama dan keduanya ada negara Cina dan India. Yang ketiganya adalah Thailand. Untuk nomor 6, salah satu negara dengan kegiatan ekonomi non pertanian yaitu tadi adalah negara Singapura ya. Nah, kegiatan ekonomi Singapura ada pada sektor apa? Nah, kegiatan ekonomi Singapura jawabannya ada pada sektor pariwisata, jasa perbankan, perdagangan, industri. Nah, jadi kalau ada yang menjawab di antara itu, jawabannya betul. Nomor 7, ASEAN berdiri pada tahun ... atas dasar deklarasi Bangkok. Jadi jawabannya pada tahun 1967. Kalau ada yang menjawab lengkap dengan bulan dan tanggalnya, itu juga betul ya. Yang penting tahunnya 1967.
Selanjutnya adalah nomor 8. Ada 5 tokoh yang menjadi pendiri ASEAN. Tokoh yang bernama Tun Abdul Razak berasal dari negara titik-titik. Jawabannya adalah dari negara Malaysia ya. Jadi Tun Abdul Razak berasal dari negara Malaysia. Kalau ada yang menjawab Singapura berarti itu salah ya. Jadi kalau yang dari Singapura mah S. Rajaratnam. Kalau Tun Abdul Razak dari Malaysia. Nomor 9. Negara di kawasan Asia Tenggara rata-rata memiliki laut yang luas. Negara yang tidak memiliki wilayah laut adalah titik-titik. Jawabannya yaitu Laos. Jadi Laos ini terletak di Semenanjung Malaka, di mana topografi negara Laos ini berupa gunung-gunung yang tertutup hutan lebat ya. Jadi Laos ini tidak memiliki wilayah lautan. Jawabannya adalah Laos. Nomor 10. Kondisi topografi Laos tadi ya dikatakan berupa gunung-gunung yang tertutup hutan lebat. Oleh karenanya, salah satu komoditas Laos adalah yaitu kayu, atau kemarin ada yang menjawab pertanian, itu juga bolehlah ya. Ibu betulkan. Jadi komoditasnya adalah kayu salah satunya. Nah, itu tadi untuk bagian isian singkat ya dari nomor 1 sampai nomor 10. Sekarang kita masuk ke bagian esai. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ASEAN. Nah, jelaskan ASEAN itu apa? Pengertian ASEAN itu apa? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, atau kemarin ada yang menjawab organisasi sekumpulan negara. Itu juga ibu betulkan ya, hampir mendekati seperti itu. Jadi jawaban yang tepatnya adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara di kawasan Asia Tenggara. Itu jawaban yang sangat tepatnya. Esai nomor 2. Jelaskan mengapa kawasan Asia Tenggara dikatakan kawasan yang strategis. Jawabannya adalah karena Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia sebagai jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Kemarin ada yang menjawab hampir mendekati, itu perdagangan dunia saja, itu juga betul ya. Jadi jawaban yang hampir mendekati dengan jawaban yang tepat itu ibu betulkan. Oke, itu untuk nomor 2 esai. Sekarang untuk nomor 3. Jelaskan mengapa kegiatan ekonomi di Asia Tenggara itu di bidang pertanian rata-rata negaranya ya. Jawabannya adalah karena letak astronomis Asia Tenggara menyebabkan Asia Tenggara beriklim tropis, di mana iklim tropis ini cocok untuk pertumbuhan tanaman. Jadi ada yang menjawab juga hanya karena iklim tropis, itu juga sudah betul. Atau kemarin ada yang menjawab tanahnya subur, tanahnya luas, itu juga ibu betulkan saja, karena ketika iklim tropis maka tanahnya pun insya Allah akan subur ya gitu. Sekarang kita ke nomor 4 esai. Singapura merupakan negara paling maju di ASEAN dan memiliki pelabuhan tersibuk di dunia. Nah, jelaskan mengapa Singapura menjadi negara yang paling maju. Jawabannya adalah karena lokasi Singapura sangat strategis dalam perdagangan internasional, di mana Singapura ini ternyata berada pada jalur transit perdagangan lalu lintas laut dan udara. Jadi kalau jawabannya kemarin ada yang menjawab strategis, itu juga betul ya. Nomor 4. Nomor 5. Tuliskan 5 tokoh yang menjadi pendiri ASEAN beserta asal daerahnya atau asal negaranya. Nah, yaitu jawabannya Indonesia,
Malaysia ada Adam Malik, kemudian dari negara Malaysia ada Tun Abdul Razak, dari Thailand ada Thanat Koman, dari Filipina ada Narciso Ramos, dan dari Singapura S. Rajaratman. Ketika ada yang menjawab hanya nama-namanya saja atau negaranya saja tanpa disebutkan tokohnya atau tanpa disebutkan nama negaranya, ibu betulkan seperti itu. Jadi untuk jawaban yang hampir mendekati dengan kunci jawaban yang sudah ibu buat, sebetulnya ibu betulkan ya, ibu anggap betul. Hanya saja untuk bagian esai ketika hampir mendekati dengan jawaban yang ibu buat, poinnya menjadi 1. Yang seharusnya bagian esai itu poinnya 2 ya. Tapi ketika tidak sesuai atau kurang tepat dengan jawaban atau dengan kunci jawaban, maka ibu kasih poin 1. Tapi untuk isian singkat ketika mendekati jawaban, ibu betulkan. Karena kalau untuk isian singkat itu setiap soalnya poinnya 1. Jadi untuk isian singkat poinnya 1, untuk esai poinnya 2. Seperti itu. Itu untuk kunci jawaban PTS kemarin ya, atau UTS kemarin. Dan ibu rasa semua soal yang diberikan pada PTS kemarin itu merupakan materi yang sudah disampaikan, baik ada di buku PR ataupun di slide PowerPoint atau video yang sering kali ibu tampilkan atau ibu berikan kepada anak-anak semuanya. Jadi kuncinya adalah kalian mesti rajin membaca dan rajin menulis. Ketika ada materi yang memang tidak ada di dalam buku, jadi ibu harapkan kalian bisa menulisnya di buku catatan. Jadi ketika akan ujian bisa dibuka kembali seperti itu. Jika ada materi yang perlu ditulis, maka tulislah ya. Sama halnya yang dilakukan para sahabat terdahulu. Mereka pun mengumpulkan hadis dari Rasulullah. Maka hingga detik sekarang pun kita ketika lupa dengan hadis, dengan salah satu hadis, kita bisa cari buku tentang hadis. Sama seperti materi pelajaran ya. Jadi ketika kalian lupa, kalian bisa membukanya kembali ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami semuanya, insyaallah. Baik, sampai sini dulu untuk pertemuan hari ini ya. Materi yang baru insyaallah kita akan bahas di pekan depan. Ibu harapkan anak-anak semuanya tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumahnya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan apapun hasilnya yang kemarin keluar, ibu percaya bahwa itu adalah hasil dari kejujuran kalian semuanya ya. Mudah-mudahan berkah. Semoga Allah mudahkan anak-anak semuanya dalam belajar dan kelak bisa berguna bagi dunia dan akhirat kalian. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih atas semuanya ya. Tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.